Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kesultanan Gua Talo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Adi Pratama. Nama saya Muhammad Judi Lapa. Nama saya Muhammad Adel Tawakal. Nama saya Muhammad Johar Musyafa. Nama saya Muhammad Zaki Saputra. Nama saya Sanggar Raja Pranisa Sadikin. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan seputar kerajaan atau Kesultanan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo atau Kesultanan Makassar merupakan sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Madia Makassar, dan Kabupaten Takalar saat ini. Awal mula kejayaan kerajaan ini tidak lepas dari peran seorang Karaeng Patingaloang yang menjalankan kekuasaan pada 1639 sampai 1654, mendampingi Sultan Maliku Said yang kala itu masih kecil. Pemimpin Kesultanan Gua Talo yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat kerajaan hasil persekutuan Goa dan Talo. Karena pusat pemerintahannya ada di Makassar, maka kerajaan itu biasa disebut dengan Kerajaan Makassar. Wilayah kerajaan itu berada di Kabupaten Goa dan sekitarnya karena posisinya yang strategi diantaranya wilayah barat dan timur Nusantara. Makassar menjadi bandar utama untuk memasuki wilayah timur Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Sejarah Goa Talo. Kerajaan Goa Talo terbentuk dari persekutuan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan kerajaan yang disebut Goa Talo. Raja Goa menjadi raja, kemudian bergelar Sultan Alauddin, dan Raja Talo menjadi Perdana Menteri, kemudian bergelar Sultan Abdullah. Kondisi sosial dan politik Gua Talo. Kejayaan Makassar mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said 1639 sampai 1653 dan Sultan Hasanuddin 1653 dan sampai 1699. Kedua sultan ini membawa Makassar sebagai daerah dagang yang maju. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kesultanan Gua Talo terlibat perang besar dengan VOC Belanda yang dikenal dengan Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya pada saat Perang Makassar. Belanda berhasil memaksa Hasanuddin menyepakati perjanjian Bongaya 1667. Terima kasih. Belanda berhasil memaksa Hasanuddin menyepakati perjanjian Bongaya 1667 yang isinya: pertama, VOC memperoleh monopoli perdagangan di Makassar; yang kedua, Belanda mendirikan benteng di Makassar; yang ketiga, Makassar melepaskan daerah jajahannya; dan yang terakhir, keempat, Makassar mengakui Arul Palaka sebagai Raja Bone. Kondisi ekonomi dan sosial. Kondisi ini maju karena disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama itu ada banyak pedagang yang berpindah ke Makassar setelah Malaka jatuh. Yang kedua, orang Makassar dan Budis terkenal sebagai pelaut ulung. Dan yang terakhir itu ada banyaknya rempah-rempah yang ada di sana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.